Mikel Arteta dinobatkan sebagai manajer terbaik. Mikel Arteta dinobatkan sebagai manajer terbaik Liga Premier bulan Maret setelah membawa Arsenal ke Liga Champions. Arsenal yang unggul 3 poin dari rival lokal Tottenham Hotspur di urutan keempat dengan 1 pertandingan tersisa, menang 3 kali dan kalah 1 kali dari pertandingan mereka di bulan Maret. Berbicara setelah pengumuman penghargaan keduanya musim ini, Arteta mengatakan bahwa dia bangga telah memenangkannya dan memuji anggota stafnya di klub atas kesuksesan tersebut. Sangat istimewa untuk memenangkannya bersama para manajer dan dengan level yang kami miliki di liga ini, katanya. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang di klub atas dukungan yang mereka berikan dan kontribusi mereka, karena itu adalah sesuatu yang merupakan alasan dari memenangkan pertandingan sepak bola yang semua orang berikan yang terbaik untuk dilakukan. Penghargaan tersebut menandai Arteta sebagai manajer Arsenal pertama setelah Arsene Wenger pada 2007-2008 yang memenangkan penghargaan tersebut pada 2 kesempatan dalam musim yang sama. Sementara itu, berbicara menjelang perjalanan penting timnya ke Crystal Palace, pada hari Senin, Arteta menyatakan bahwa kebersamaan dalam skuadnya adalah hal yang penting untuk performa bagus mereka baru-baru ini. Bagi saya, itu penting karena itu adalah platform dan segmen yang dapat Anda bangun, katanya. Maka jelas Anda membutuhkan para pemain, Anda membutuhkan kualitas pemahaman, Anda membutuhkan klub dan pendukung untuk mendukung apa yang Anda lakukan. Untuk mendukungnya, mendorongnya, inilah yang kami coba lakukan. Arteta ditanya tentang bagaimana dia mengharapkan performa para pemainnya setelah mereka kembali dari tugas internasional. Saya akan memasukkan semuanya hari ini. Coba fokuskan kembali. Tentu saja. Ketika mereka dalam tugas internasional sepanjang waktu, mereka diminta untuk melakukan hal yang berbeda, peran yang berbeda, jenis tekanan yang berbeda, katanya. Bagi beberapa dari mereka, ini adalah pertandingan internasional pertama mereka. Sangat emosional bagi mereka yang juga sangat menguras tenaga. Kami akan memastikan bahwa semua orang baik-baik saja dan menantikan tantangan yang kami miliki di depan. Arsenal berharap bek kanan Jepang Takeru Tomiyasu kembali setelah sempat absen. Ben White akan bersaing dengan Saliba. William Saliba akan kembali ke Arsenal di musim panas. Namun apa yang akan terjadi dengan bek Prancis itu tidak diketahui. Mikel Arteta memiliki kemitraan bek tengah yang kuat saat ini dan akan sulit bagi mantan bintang muda Saint Etienne untuk masuk ke starting 11 tim. Namun, Saliba telah mengumpulkan tingkat apresiasi yang cukup besar dari penggemar Arsenal. Sejak kepindahannya senilai 27 juta pounds pada 2019, para pendukung The Gunners telah lama ingin melihatnya bermain secara kompetitif. Hal ini mengakibatkan kritik yang lebih keras terhadap Ben White. White bergabung dengan Arsenal pada tahun 2021 seharga 50 juta pounds dan mengambil nomor punggung Saliba. Meskipun pertandingan pembuka yang sulit melawan Brentford, White telah menjadi salah satu pemain paling konsisten di tim Arteta. Sekarang pemain internasional Inggris itu tidak akan mau menyerahkan tempatnya. Penampilannya musim ini tentu saja menyatakan bahwa dia tidak berniat untuk tersingkirkan tempatnya di tim. Mari kita bandingkan keduanya, mana yang lebih unggul. White memiliki pengalaman Liga Premier yang saat ini tidak dimiliki Saliba. Tetapi yang terpenting, kekurangan pertahanan The Gunners baru-baru ini telah meningkat oleh kehadirannya. Saat membandingkan performa pertahanan White dan Saliba musim ini, menurut Westcott, tingkat keberhasilan duel defensif White sebesar 71,3%. Melawan lawan level Liga Premier lebih tinggi dari Saliba sebesar 70,4% bermain di Prancis. White mengungguli Saliba di 5 area pertahanan terpisah dan melakukannya melawan level posisi yang lebih tinggi dari yang ditawarkan di Liga 1. Apakah ini mengejutkan? White memiliki pengalaman lebih dari Saliba. Ada kemungkinan Mikel Arteta mencoba memasukkan Saliba, White, dan Gabri ke dalam 3 bek. Banyak klub yang sukses menggunakan formasi dengan 3 bek, seperti Chelsea dan Inter Milan, memenangkan penghargaan utama musim lalu menggunakan formasi ini. Dominic Calvert-Lewin menjawab Arsenal.
Darren Bent telah memperingatkan Dominic Calvert-Lewin untuk tidak menandatangani kontrak dengan Arsenal selama jendela transfer musim panas. Di tengah spekulasi bahwa Everton bersedia menjual striker tersebut, bukan rahasia lagi bahwa Arsenal berada di pasar untuk striker baru pada jendela transfer mendatang dan telah mengincar sejumlah pemain yang mungkin bisa memberi dampak di klub musim depan. Calvert-Lewin adalah pemain yang telah disebutkan beberapa kali selama beberapa bulan terakhir. Karena spekulasi baru-baru ini di media menunjukkan bahwa Everton bersedia membiarkan pemain itu pergi untuk menyegarkan skuad. Spekulasi awal pekan ini bahkan menyarankan Calvert-Lewin telah menyetujui persyaratan dengan klub Liga Premier lainnya. Dengan rumor tersebar luas bahwa Arsenal sudah menyiapkan kesepakatan menjelang musim depan. Tetapi terlepas dari kenyataan bahwa Arsenal adalah klub yang sedang naik daun, mantan striker Liga Premier Bent percaya bahwa Calvert-Lewin harus mencari untuk menandatangani kontrak dengan klub London yang berbeda. Mengatakan kepada Talksport, "Saya pikir untuk Calvert-Lewin, West Ham. Mereka membutuhkan penyerang tengah lainnya, mereka melewati bola." Ada begitu banyak spekulasi dan rumor tentang pemuda itu, dan di mana dia akan berada di awal musim depan. Tapi satu hal yang pasti, Everton akan mengizinkannya meninggalkan klub jika tawaran yang tepat datang. Uang yang bisa dia dapatkan sangat banyak dan itu akan sangat membantu menyegarkan tim yang akan membutuhkan beberapa pemain baru di jendela transfer. Apakah dia pria yang bisa mencetak 20 gol dalam satu musim? Kami tidak yakin 100%, tetapi dia telah membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mencetak gol di Liga Premier dan di tim seperti The Gunners dia bisa berkembang. Tapi memilih The Hammers daripada pindah ke Arsenal itu adalah keputusan besar yang harus diambil. Vieira menegaskan Crystal Palace kalahkan Arsenal. Bos Crystal Palace, Patrick Vieira, menegaskan mereka mampu mengalahkan Arsenal akhir pekan ini. Palace hampir meraih 3 poin dari London Utara pada Oktober 2021. Namun gol Alexander Lacazette di detik-detik terakhir membuat mereka kembali bermain imbang. Merefleksikan pertandingan itu sebelum menjamu Arsenal di Selhurst Park, Vieira mengatakan, "Saya pikir permainan yang kami mainkan di sana, kami bermain dengan kepribadian dan kami mencoba mendikte tempo permainan. Tentu saja, kami tahu itu akan sulit. Tapi apa yang bisa kita ambil dari itu adalah momen-momen penting yang harus kita kelola dengan baik. Permainan tidak pernah selesai sampai peluit wasit. Ini tentang konsentrasi yang harus kami miliki, terutama melawan tim-tim semacam itu. Kami tahu, sejak kami mulai hingga hari ini, kami berada di tempat yang berbeda. Tetapi masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan." Palace menyambut tim Arsenal yang hanya kalah 1 kali dari 8 pertandingan liga terakhir dan duduk di urutan keempat dalam tabel dengan keunggulan 3 poin. Vieira mengatakan dia tidak terkejut dengan kesuksesan mereka musim ini dan memuji pekerjaan manajer Mikel Arteta. "Saya tidak terkejut dengan cara mereka bermain dan berkembang. Saya yakin mereka memiliki skuad yang bagus dan manajer yang bagus. Sekarang, mereka memiliki sistem yang sangat jelas tentang bagaimana mereka ingin bermain, memainkan sepak bola yang lebih baik, dan memiliki kepercayaan diri. Itu akan menjadi tantangan bagi kami, tetapi kami juga berada dalam performa yang sangat bagus. Saya pikir Arteta melewati musim yang sulit dan berusaha untuk tetap tenang dan berhasil mengembalikan situasi. Semua pujian untuknya dan pekerjaan yang telah dia lakukan. Hasil yang dia dapatkan akhir-akhir ini benar-benar positif." Saka alasan Ramsdale ke Arsenal. Aaron Ramsdale telah mengungkapkan bahwa terlepas dari kepercayaannya terhadap Mikel Arteta, dia juga menyatakan Bukayo Saka meyakinkannya. Kiper Inggris itu senang pindah ke klub London Utara itu dari Sheffield United di musim panas. Arteta tidak merahasiakan keinginannya untuk membawa Ramsdale ke Emirates dan negosiasi transfer yang berlarut-larut selama jendela transfer musim panas akhirnya membuat kiper berusia 23 tahun itu tiba dengan harga 30 juta pounds. Mengingat pengejaran Arteta yang sangat terbuka terhadap Ramsdale, telah diasumsikan bahwa pria Spanyol itu adalah alasan kiper muda itu bergabung dengan Arsenal. Tetapi Ramsdale mengatakan kepada 442 bahwa sebenarnya bintang muda Gunners lainnya yang membantu menyegar kesepakatan itu. Itu bukan Mikel Arteta. Sejujurnya, itu adalah Bukayo Saka, kata Ramsdale. Saya mendengar desas-desus bahwa Arsenal tertarik pada saya ketika saya berada di camp sebelum Euro. Dan Bukayo telah menyebutkan bahwa dia dan bos telah membicarakan saya.
Saat jendela transfer semakin cepat, saya kembali ke Sheffield United dan ada tawaran yang ditolak. Biaya transfer Ramsdale awalnya dinilai terlalu besar, mengingat sejarah sebelumnya terdegradasi dengan Sheffield United dan Bournemouth. Tetapi, penampilannya telah menjadi bagian integral dari kebangkitan Arsenal baru-baru ini di bawah Arteta, yang saat ini melihat mereka berada di urutan keempat di Liga Premier dan di depan pengejaran untuk tempat Liga Champions musim depan. Ramsdale juga mengungkapkan bahwa saat bergabung dengan The Gunners, Arteta mengatakan kepadanya bahwa posisinya di tim utama tidak dijamin meskipun harganya mahal.